Kasepuhan berdiri pada awalnya dikembangkan oleh putra mahkota Pajajaran yang bernama Raden Walangsungsang. Beliau ditunjuk oleh Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran sebagai kepala daerah bergelar Kuwu dengan sebutan Pangeran Cakrabuana atau dikenal dengan biasa dipanggil Mbah Kuwu Cirebon. Beliau mengembangkan keraton awal ini pada tahun 1430. Kemudian setelah mendapat pengukuhan dari kakeknya Sunan Gunung Jati 1479, Sunan Gunung Jati lepas dari ikatan dengan Pajajaran dan berdirinya Cirebon pada 1479 oleh cucunya Prabu Siliwangi yaitu Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Kemudian tahun 1500 bangun Masjid Agung. Kemudian baru 1529 Syarif Hidayatullah membangun keraton yang kedua. Keratonnya masih bernama Kesultanan Cirebon dengan nama Keraton Pakungwati pada 1529 Masehi. Nah, sampai sekarang turun-temurun sudah 20 generasi. Yaitu sekarang ini Sultan Sepuh ke-15 Pangeran Lukman Julkaidin. Tapi kalau ditarik dari urut keturunan sultan, itu Sultan Sepuhnya ke-15 karena pada keturunan ke-6 dari Sunan terjadi adu domba Belanda yang menjadikan adik Sultan Cirebon yang ke-6 menjadi Sultan Anom. Dibangun Keraton Kanoman 1679. Nah, sejak itu Sultan Samsudin Martawijaya sebagai Sultan Cirebon ke-6 gelarnya diganti menjadi Sultan Sepuh ke-1 tahun itu. Kemudian turun-temurun Sultan Sepuh ke-2, Sultan Sepuh ke-3 terus sampai sekarang Sultan Sepuh ke-15 dan Keraton Cirebon atau Keraton Pakungwati lebih dikenal dengan sebutan Keraton Kasepuhan. Gapura Bata Merah itu namanya bangunan Siti Inggil. Siti Inggil yang berarti tanah tinggi. Siti artinya tanah, Inggil itu tinggi. Jadi bangunan itu tanahnya dibikin tinggi. Yang mana di dalam bangunan Siti Inggil ada 5 bangunan tanpa dinding yang disebut mande. Yang mana fungsi bangunan Siti Inggil itu untuk Sri Sultan beserta staf keratonnya duduk di bangunan Siti Inggil menghadap ke alun-alun. Yang nama alun-alun itu adalah Sangkalabuana, yang pada masa kerajaan alun-alun Sangkalabuana digunakan untuk upacara-upacara kebesaran dan latihan peperangan. Yang mana Sri Sultan beserta staf keraton menempati bangunan Siti Inggil. Di sana ada 5 bangunan tanpa dinding. Yang pertama namanya Mande Semartinandu. Itu bangunan kecil bertiang 2. Mande Semartinandu fungsinya tempat duduk penasehat sultan. Itu bangunan Mande Semartinandu memiliki 2 tiang yang filosofi atau simbol dari agama Islam, bertiang 2 yang artinya 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua ada bangunan namanya Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang diperuntukkan tempat duduknya keluarga sultan, menyaksikan acara-acara yang digelar di alun-alun. Mande Malang Semirang memiliki 20 tiang, itu dari agama Islam yang melambangkan sifat Allah ada 20. Yang diantaranya nama wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Itu ada 20 sifat Allah. Yang ketiga ada Mande Pendawa 5. Mande Pendawa 5 fungsinya tempat duduknya panglima atau pengawalnya sultan. Di Mande Pendawa 5 terdapat ada 5 tiang yang menggambarkan rukun Islam itu ada 5. Dan di belakang bangunan ada lagi Mande Pengiring yang diperuntukkan tempat duduknya para pengiring-pengiringnya Sri Sultan. Dan satu lagi ada Mande Karesmen yang mana tempat dibunyikannya kesenian gamelan. Itu 5 mande atau 5 bangunan yang ada di Pendopo Siti Inggil. Nah,
untuk bangunan-bangunan di sini karena peralihan dari Hindu ke Islam, akhir Hindu awal Islam dan dibangun pada zaman Wali Songo. Keraton ini gaya bangunannya campuran Hindu Islam. Gaya arsitektur bangun seperti Siti Inggil, walaupun gaya arsitektur bangunnya masih Hindu, tapi sudah ada simbol-simbol Islam, terutama di bagian depan daripada Siti Inggil, yaitu Malang Semirang, misalnya tiang tengahnya ada 6 melambangkan rukun iman. Kemudian Semar Sinandu bertiang 2 untuk simbol 2 kalimat syahadat. Satu lagi Pendawa 5 itu bertiang 5 melambangkan rukun Islam ya. Nah, gaya arsitekturnya pada umumnya bagi bangunan Hindu atau joglo Islam ini cuma 2. Yang satu berbentuk lansip dengan meru atau mastaka, yang satu lagi berbentuk limasan. Seluruh bangunan di Jawa khususnya di Keraton Cirebon hanya 2 macam itu, lurus dengan mastaka atau meru, dan satu lagi berbentuk limasan yang atapnya rata, seperti Masjid Demak yang pakai memolo dan Masjid Agung Cirebon yang atapnya rata, itu limasan dan meru. Berikutnya ada pintu gapura lonceng, yang dulu di situ terdapat bel atau genta terpasang di pintu gapura itu. Yang sekarang genta atau belnya sudah tersimpan di museum. Pada masa kerajaan itu untuk membunyikan setiap saat atau tanda waktu. Apabila menunjukkan pukul 12 itu dibunyikan sebanyak 12 kali. Dan berikutnya apabila jam 11 juga dibunyikan 11 kali dan seterusnya. Nah, setelah itu ya Masjid Agung yang ada di depan sebelah barat alun-alun, nama masjidnya adalah Sang Cipta Rasa. Namanya agak unik ya. Mungkin kalau kalian lihat masjid-masjid di Indonesia namanya dari bahasa Timur Tengah. Contoh ada Masjid Istiqlal, Masjid An-Nur, Masjid Al-Ikhlas, Al-Iman, Masjid Jami, itu bahasa Timur Tengah ya. Tetapi masjid yang ada di Kesepuhan ini namanya Sang Cipta Rasa. Karena berdirinya masjid itu di zaman Hindu ya, supaya pengertian orang-orang Hindu itu mengerti tentang bangunan itu. Sang artinya keagungan Tuhan Yang Maha Esa, Cipta itu didirikan, rasa itu feeling, jadi di situ tempat ibadahnya umat Muslim. Nah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu berdiri di abad 15 yang dibangun oleh Wali Songo, sebagai arsiteknya yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Itu Masjid Agung itu sampai sekarang masih menjaga, melestarikan tradisi, yang mana di Masjid Agung Sang Cipta Rasa sampai saat ini itu pada waktu pelaksanaan sholat Jumat itu dikumandangkan azan oleh 7 orang. Kemudian dalam khotbah Jumat itu yang membacakan khotbahnya juga masih pakai bahasa Arab. Jadi jemaah yang tidak ngerti bahasa Arab cuma ikut aminnya saja gitu ya. Nah itu tradisi pelaksanaan azan 7, azan pitu kata orang Cirebon, yang mana itu memperingati peristiwa berdirinya masjid itu. Yang konon masjid itu berdiri di era Hindu abad 15, itu dimusuhi orang-orang yang tidak suka dengan berdirinya masjid itu. Yang mana orang itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat luar biasa, susah ditaklukkan, susah dikalahkan. Itu orang itu memusuhi para umat Islam yang ada di masjid tersebut dengan cara menggunakan black magic atau ilmu hitam. Yang menurut cerita orang itu namanya Megananda, mempunyai ajian namanya menjangan wulung. Waktu orang kena hembusan napas itu mati karena mengandung racun tuh, menjangan wulung. Yang konon si Megananda itu meracuni para penghuni masjid sehingga pada sakit dan meninggal. Nah, itu untuk menaklukkan orang itu susah sekali karena mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Dari cerita setelah wali bermusyawarah untuk menangkal bala penyakit itu, menolak bala itu, harus dikumandangkannya azan oleh 7 orang. Sehingga telah dikumandangkannya azan oleh 7 orang itu, ditolak bala penyakit itu, sirna bala penyakit itu. Yang kemudian sampai sekarang diabadikan setiap sholat Jumat, azan pitu, azan 7, yang menggambarkan 7 itu adalah
jumlahnya hari. Ada 7. Yang mana di dalam 7 hari itu ada manusia lahir, juga ada manusia meninggal. Itu pada tradisi Islam. Yang baru lahir biasanya diazanin di telinganya. Yang meninggal dunia pun diazanin juga di liang lahat. Itu filosofinya azan 7 atau azan itu yang sampai sekarang masih diabadikan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa.